Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dalam ringkasan pelajaran harian di dalam pelajaran yang kelima di hari Rabu dengan judul penolakan dan penerimaan. Kita akan baca di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6. Ini adalah cerita bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Kita sama-sama tahu bahwasanya Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Itu adalah kampung halamannya sendiri. Biasanya kalau saya pribadi ketika saya merantau ke kota dan meninggalkan kampung halaman saya, pasti ketika saya berhasil dan kemudian kembali ke kampung halaman kita sendiri, pasti akan banyak orang-orang yang bahagia dan bersukacita akan hal itu. Tapi tidak seperti yang dirasakan Yesus pada saat itu. Ketika Yesus kembali ke kota Nazaret, orang-orang pada saat itu menolak Yesus karena bukan demikian halnya dengan Nazaret. Mereka tersinggung dan terkejut atas keberhasilan Yesus sebagai guru. Kita sama-sama tahu bahwasanya Yesus adalah seorang pelayan yang menjadi guru pada saat itu di dalam pelayanannya. Boleh jadi rasa kebencian karena dia mengadakan besar mujizatnya di Kapernaum. Nah, kita boleh lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-23. Lagi pula dia sudah mempunyai perselisihan dengan keluarganya di dalam Markus 3 ayat 31 sampai 35. Ini adalah cerita bagaimana Yesus di dalam pelayanannya sekalipun ketika dia mengabarkan kabar baik dan dia mengadakan mujizat di Kapernaum, ketika dia balik ke kota Nazaret yang adalah kampung halamannya sendiri, dia tidak diterima baik oleh orang-orang pada saat itu. Nah, ini yang menjadi pelajarannya kepada kita bahwasanya terkadang ketika kita berbuat baik sekalipun akan ada orang-orang yang enggak menerima kita dengan baik. Tapi sekalipun sebagai umat-umat Tuhan, penekanannya bahwasanya itu ya ketika Tuhan sudah menjadi teladan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain, biarlah kita melakukannya dengan tulus. Karena di dalam pelajaran ini ketika kita melakukan hal yang baik, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Di pertanyaan bawah ada satu pertanyaan. Pernahkah Anda ditolak seperti Yesus atau mengalami krisis yang sulit dipahami? Apakah yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut yang barangkali dapat menolong Anda jika di kemudian hari sesuatu seperti ini terjadi? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman orang muda memiliki pergumulan masing-masing di dalam setiap harinya. Ada yang bergumul di dalam mencari pekerjaan atau di dalam pendidikannya supaya mendapat hasil yang baik, atau bahkan ada hal krisis yang lebih sulit lagi. Tapi pelajaran ini mau sampaikan kepada saya dan saudara bahwasanya pengalaman-pengalaman sulit yang kita hadapi masa lalu itu bertujuan bahwasanya itu menguatkan iman kita supaya lebih percaya lagi kepada Yesus. Sama seperti dikatakan di dalam buku Ellen G. White, ketika Tuhan sudah memberkati kita dalam masa lalu, Tuhan yang sama akan memberkati kita di masa yang akan datang. Ini yang menjadi penekanannya di dalam pelajaran hari Rabu bahwasanya ketika kita berbuat baik, biarlah kita melakukannya setiap hari. Karena ada satu pepatah yang mengatakan ketika kita melayani ke satu gereja mungkin ya, ketika kita datang hanya sekali itu namanya performance. Tapi ketika kita melayani setiap minggunya, setiap harinya itu adalah pelayanan. Biarlah pelajaran ini adalah pelajaran yang indah bagi saya dan saudara dan juga orang tua kami. Dan biarlah pelajaran ini boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya akan banyak orang yang terberkati akan kehidupan kita. Sampai di sini pelajaran di hari Rabu. Bila mana ada Bapak Ibu dan teman-teman orang muda yang mau menyampaikan komentar atau pertanyaan, boleh ditulis di bawah kolom komentar supaya kita bantu menjawab dari ketua jemaat ataupun pendeta di dalam gereja. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.